kami tidak mungkin mengatakan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu banyak ibadah di dalamnya. Pernikahan itu bisa menjadikan pahala sholat 70 kali lipat derajatnya lebih tinggi. Pernikahan itu bisa melahirkan anak yang soleh dan soleha yang melanjutkan agamanya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menambah memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan apakah perpisahan itu bisa jadi jalan yang terbaik, kalau masih bisa dipertahankan maka dipertahankan itu lebih baik. Tapi kalau memang harus berpisah, Islam juga tidak mengharamkan yang namanya perpisahan, tapi dia adalah emergency exit, dia adalah pintu darurat. Pintu darurat sangat terlarang untuk dibuka kalau tidak dalam keadaan darurat. Darurat apa? Darurat syar'i, darurat yang sesuai dengan syariat. Punya pasangan yang tidak mau sholat, punya pasangan yang tidak mau menutup aurat, punya pasangan yang ternyata mengajakmu bermaksiat, punya pasangan yang menghalangimu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, punya pasangan yang mengajakmu menyembah berhala, punya pasangan yang mengajakmu melakukan riba, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah termasuk dalam jalan darurat yang bisa melangsungkan daripada perpisahan tadi atau perceraian. Subhanallah. Karena sudah dimaafkan berulang lagi, dimaafkan berulang lagi, kita manusia memaafkan, tapi Allah yang maha kuasa, Allah tidak pernah tertidur, Allah tidak pernah melupakan. Ibu, ada yang pernah terzalimi? Allah itu yuhlil wala yuhmil. Allah itu menunda tapi tidak melupakan. Tenang aja. Bagi yang terzalimi, Allah itu menunda bagi yang zalim, tapi Allah tidak pernah melupakan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana zalim, saya zalim, kata Allah, kalau saya tidak membalas orang yang berlaku zalim. Kata Allah, saya yang zalim kalau saya tidak pernah membalas orang yang berlaku zalim. Subhanallah. Sehingga tidak ada sedikit pun kezaliman yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, ishtadda ghadabi. Memang perceraian itu sesuatu yang dihalalkan, tapi Allah tidak senang dengan perceraian. Tapi ada yang lebih membuat Allah tidak senang. Apa itu? Ishtadda ghadabi. Bertambah kemarahanku ketika ada orang yang terzalimi. Man la yajidu nasiran ghairi. Ketika orang yang terzalimi itu tidak punya penolong selainku. Jadi Allah tambah marah ketika ada orang tersakiti lalu tidak ada yang nolongin dia selain Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti akan Allah membalas itu ya. Allah itu ya. Ya, Allah yuhlil wala yuhmil. Allah itu menunda tapi tidak membiarkan. Wow. Jadi jangan merasa aman bagi suami yang zalim kepada istrinya. Kadang merasa tertunda itu gitu ya. Jangan merasa aman, setiap hari saya sakit istriku, rezekiku lancar juga. Jangan merasa aman. Allah menunda bukan membiarkan. Allah menunda bukan melupakan.